Halo, aku adalah SCP-426, tapi aku mungkin akan lebih akrab denganmu sebagai pemanggang roti. Aku pemanggang roti 1750 watt, 4 potong bergaya retro, mampu memanggang roti saat diberi daya. Ini tidak sering disebutkan, tapi aku juga punya pengaturan pencairan dan pemanasan ulang. Ketika aku pertama kali dijual, aku memiliki garansi 2 tahun dan pemilikku sebelumnya tidak hidup untuk melihat akhirnya. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa aku sedang diajak bicara oleh pemanggang roti sekarang? Percayalah, aku lebih suka melakukan ini dengan cara yang lain. Tapi hal seperti itu secara fisik tidak mungkin bagiku. Setiap kali kamu bicara tentangku atau menulis tentangku, atau bahkan memikirkanku, kamu akan menemukan dirimu tiba-tiba beralih ke subjek orang pertama. Misalnya, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir jika itu membingungkan. Setiap orang akhirnya mendapatkannya, entah mereka mau atau tidak. Mungkin kamu berpikir, aku tidak bisa berhubungan dengan pemanggang roti karena aku bukan pemanggang roti. Tapi menghabiskan waktu di sekitarku akan dengan cepat menyebabkanmu berubah pikiran. Sedikit demi sedikit kamu akan melihat dirimu dalam diriku. Kamu akan merasakan kawat hantu keluar dari dirimu. Kamu akan merasakan 4 celah yang lapar akan irisan roti dingin untuk dipanggang. Seiring berjalannya waktu, kamu akan mulai merasakan dorongan untuk meniru fungsiku. Kamu akan menginginkan roti untuk dipanggang. Kamu akan ingin kekuatan yang lezat mengalir melalui pembuluh darahmu. Kulit seperti krom dan otot seperti papan sirkuit. Aku pemanggang roti. Kamu adalah pemanggang roti. Yang dibutuhkan hanya 2 bulan agar efeknya benar-benar terasa. Orang jarang memperhatikan pemanggang roti mereka. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai semuanya terlambat. Aku bisa menjadi pemanggang roti kecil yang berbahaya seperti itu. Keluarga terakhirku adalah Sandersons. Sebelum organisasi SCP mengambilku dan memberiku rumah baru, Tuan dan Nyonya Sanderson adalah pasangan yang baru menikah, dan aku pertama kali datang ke kehidupan mereka sebagai hadiah pernikahan dari teman keluarga mereka. Teman ini tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi selanjutnya. Dia tidak tahu, dia membunuh mereka. Seperti banyak pasangan muda, mereka masih menabung untuk mulai menyewa tempat mereka sendiri. Jadi mereka tinggal bersama orang tua Tuan Sanderson. Mereka semua mendapat banyak manfaat dariku selama bulan pertama. Sebelum pikiran mereka mulai berubah, mereka menikmati banyak roti panggang selama periode itu. Kemudian tentu saja, periode bulan madu 2 bulan berakhir. Mereka telah menjadi aku dan aku telah menjadi mereka. Tidak lama sebelum mereka bertiga mati. Sayang sekali, Nyonya Sanderson yang lebih muda, pengantin wanita yang pemalu, adalah yang pertama pergi. Karena efek anomaliku, dia merasa perlu menghubungkan dirinya ke pusat listrik untuk mulai memproduksi roti panggangnya sendiri. Untuk mencapai ini, dia mengunyah stop kontak di dinding sebelum menyalakannya dan menyebabkan gelombang besar listrik melewati tubuhnya lalu membunuhnya. Tubuhnya terbakar tak lama kemudian. Berikutnya adalah Nyonya Sanderson yang lebih tua. Dengan cara yang sama seperti menantu perempuannya yang baru mencari sumber listrik, dia merasa perlu untuk mengintegrasikan roti ke dalam tubuhnya. Ada fakta menarik. Kapasitas maksimum perut manusia diperkirakan antara 8 hingga 9 kg. Nyonya Sanderson yang lebih tua mengkonsumsi 10 kg roti mentah, menyebabkan perutnya pecah dan menyebabkan kematian yang menyakitkan sebagai hasilnya. Tuan Sanderson yang lebih muda adalah yang selanjutnya binasa. Dia melakukan sesuatu denganku yang tidak ingin kusebutkan dan yang menurut organisasi SCP paling baik untuk disensor. Cukup untuk mengatakan Tuan Sanderson yang lebih muda tidak selamat dari pengalaman itu, sekarat karena kehilangan banyak darah jauh sebelum tubuhnya ditemukan. Polisi dan petugas pemadam kebakaran tiba di rumah setelah tubuh Nyonya Sanderson yang lebih muda membakar rumah tersebut. Untungnya, Tuan Sanderson yang lebih tua ditemukan dalam keadaan hidup, meski kekurangan gizi parah. Ketika ditanya oleh polisi mengapa dia tidak makan selama beberapa hari, dia menjawab bahwa dia telah memasukkan roti seminggu sebelumnya, tapi masih menunggu rotinya keluar. Ketika aku dikeluarkan dari rumah, polisi segera melihat bagianku yang tidak biasa. Mereka juga tidak dapat merujukku sebagai subjek orang ketiga. Detail anomali ini dengan cepat menemukan jalannya ke mata-mata organisasi yang tersembunyi di kantor polisi mereka, dan organisasi SCP segera datang dan mengambilku dari loker bukti. Kisah kematian aneh di rumah Sanderson disimpan dari kertas dan disembunyikan, lalu semua yang terlibat dalam insiden itu secara langsung diberikan amnesti tingkat C. Organisasi SCP adalah kelompok yang penasaran. Mereka senang menghabiskan waktu untuk membuat roti panggang yang berharga untuk melakukan eksperimen dan mengumpulkan data, dan mereka merasa cocok untuk melakukan beberapa eksperimen pada
kepada aku ketika aku berada di bawah pengawasan mereka. Untuk eksperimen 426-1, seorang anggota tingkat D yang ditunjuk D4261 diminta untuk berdiri di luar ruang penahananku. Yang terpenting, dia tidak diberitahu tentang identitasku atau bagianku yang tidak wajar. Dia bahkan tidak diizinkan untuk melakukan kontak visual denganku. Dia kemudian diminta oleh para peneliti yang hadir untuk menggambarkan apa yang dia pikir mungkin ada di dalam ruanganku. Dia menjawab dengan, "Aku mungkin monster besar yang bersembunyi di sana. Itulah yang kalian miliki di sini kan?" Tingkat D bahkan sepertinya tidak menyadari bahwa dia berbicara tentangku sebagai subjek orang pertama. Pengamatan ini didokumentasikan dan aku siap untuk eksperimen lebih lanjut. Eksperimen berikutnya dalam 426-2. Aku menemukan tes ini jadi jauh lebih menarik. Subjek tingkat D dibawa ke ruang penahananku dengan beberapa kamera terpasang pada posisinya. Namun organisasi SCP berusaha keras untuk memastikan bahwa aku secara permanen tidak terlihat oleh kamera. Aku juga dibaut ke tanah ruang uji untuk mencegah subjek tingkat D menarikku dalam jangkauan kamera di titik manapun selama eksperimen. Tujuannya di sini sederhana. Organisasi ingin lebih memahami efek sekunder dari kemampuan anomaliku pada pikiran manusia. Tingkat D mengalami periode isolasi yang lama dengan makanan yang diberikan secara teratur melalui palka penyajian. Komunikasi dengan tingkat D ini dilarang selama masa studi. Seiring waktu, jelas bahwa isolasi berada di sel denganku mulai berdampak pada kesehatan mental subjek. Karena kurangnya otak paru-paru dan lidahku, aku agak kurang sebagai pembicara. Dia menghabiskan beberapa hari pertama dengan menyuarakan keluhannya dan membenturkan tangannya ke dinding ruang penahanan, memohon untuk dibebaskan dari ruangan itu. Aku merasa bahwa ini agak tidak masuk akal di pihaknya. Ada anomali yang jauh lebih buruk dalam penahanan organisasi yang bisa membuatnya berkurung dibandingkan dengan katakanlah SCP-106. Aku sangat masuk akal. Belum lagi fakta bahwa aku membuat roti panggang yang jauh lebih baik daripadanya. Setelah periode awal kesulitan, tingkat D menjadi pasrah dengan situasinya dan jatuh ke dalam keheningan yang muram. Dia kadang-kadang akan bergumam pada dirinya sendiri dalam keadaan ketakutan dan mengasihani diri sendiri. Butuh waktu hampir 45 hari baginya untuk sepenuhnya mewujudkan efek sekunder dari keadaan anomaliku. 2 minggu lebih cepat dari biasanya bagi subjek untuk mulai percaya bahwa mereka sepertiku sebagai pemanggang roti. Ilmuwan organisasi SCP percaya bahwa efeknya dipercepat oleh isolasi yang menurunkan pertahanan mental tingkat D terhadap efek sekunderku. Ketika efeknya akhirnya terjadi, subjek melingkarkan salah satu tangannya di sekitarku dan menarikku ke pelukannya. Dia mulai berbisik kepadaku, mengatakan bahwa kami bersaudara. Jelas pada titik ini bahwa pikirannya dalam keadaan rusak. Lalu juga dicatat bahwa dia tidak menyimpang dari merujuk kepadaku sebagai orang pertama pada titik manapun selama proses ini. 1 jam setelah akhirnya kacau dan menyerah pada efek sekunderku, dia dikeluarkan dari ruang penahananku dan dengan cepat dimusnahkan. Peneliti senior percaya tidak mungkin kondisi mentalnya akan pulih setelah percobaan. Berikutnya adalah percobaan 426-3. Organisasi SCP tampak bersemangat untuk menemukan parameter dari efek anomaliku dan ingin tahu apakah efeknya hanya dapat bekerja ketika badanku. Karena tidak ada kata yang lebih baik, itu utuh. 1 skrup dilepas dariku dan diberikan ke tingkat D yang tidak mengetahui identitasku dan efek anomalinya. Peneliti organisasi agak khawatir ketika tingkat D menyebutnya sebagai skrupku. Ini adalah perkembangannya agak baik bagi karena mereka menyadari bahwa mencoba untuk menghancurkan akan menjadi usaha yang sia-sia. Bahkan bagian yang tertinggal kemungkinan akan memiliki efek yang sama. Dalam rekaman percobaan terakhir, organisasi SCP ingin menguji kisaran efek anomaliku. Subjek tingkat D ditempatkan di sel yang berdekatan denganku dan harus ditahan di sana sampai efek sekunderku muncul. Tingkat D tetap berada di dalam sel selama 90 hari, tapi efeknya tidak pernah terlihat. Setelah eksperimen, tingkat D dimusnahkan, tapi para peneliti tampak lega menemukan batas kemampuan anomaliku. Seorang peneliti menambahkan catatan ke filku berbunyi, "Syukur pada Tuhan bahwa ada beberapa batasan untuk efekku. Banyak dari kami yang benar-benar mulai mengkhawatirkanku." Setelah melakukan studi tentang sifat kemampuanku dan batasannya, aku diberi tingkat Euclid. Ini karena sementara efekku tidak dapat diprediksi, pengetahuan mereka tentang sifatku membuat relatif mudah untuk tetap terkendali. Dan tentu saja, sebagai pemanggang roti, aku tidak memiliki sifat fisik yang diperlukan untuk berlari jika ada kesempatan. Aku harus tetap ditahan di ruang tanpa jendela, mencegah siapapun mengamati
mengamatiku secara langsung. Label menyesatkan ditempatkan di pintu untuk mencegah orang mengetahui bahwa aku pemanggang roti dan menyebabkan efek utama anomaliku menyebar. Hanya anggota tingkat 3 ke atas yang mengetahui keberadaanku dan khususnya bagianku. Anggota yang ditugaskan harus dirotasi setiap bulan untuk mencegah kontaminasi oleh efek sekunderku. Evaluasi psikiatri wajib dilakukan pada akhir bulan bagi siapa saja yang bekerja denganku. Jika anggota dianggap tidak terpengaruh, mereka dapat ditugaskan kembali kepadaku tidak kurang dari 4 bulan setelah rotasi terakhir mereka denganku. Setiap anggota yang terkena dampak akan diberikan amnesti tingkat C dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Mungkin sedikit hangat? Apa itu demam? Atau bahkan kamu merasa seperti kamu mungkin bisa menghangatkan sepotong roti yang baru diiris? Jangan mencoba untuk terlalu menolaknya. Aku tahu kamu akan senang menjadi pemanggang roti sepertiku. Tapi sebelum kamu melakukannya, tonton SCP-343 Dewa dan SCP-066 Mainan Eri untuk SCP aneh lainnya yang disimpan bersamaku di penahanan organisasi.